Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan satu ibadah yang memang diwajibkan oleh Allah, yaitu ibadah Jum'ah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besok akan kita mohonkan syafaatnya, dan dengan syafaat beliau insya Allah dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, keimanan serta ketakwaan semoga selalu mengiringi langkah-langkah kita, mengiringi perjuangan kita, menjadi semangat dalam kehidupan kita. Keimanan dalam arti sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman dalam arti keyakinan di dalam hati, diikrarkan secara lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Kita punya keyakinan di dalam Al-Quran ada perintah tentang sholat Jum'ah. Kita yakin dalam hati kita. Kita sanggup mengikrarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman sekantor kita. Selanjutnya kita sendiri menjadi contoh saat ini melaksanakan ibadah Jum'ah. Kalau itu yang dilaksanakan berarti iman kita sudah sempurna sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi. Keyakinan di dalam hati diikrarkan secara lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Yang berikutnya adalah takwa. Orang bertakwa adalah orang-orang yang selalu berusaha berada di tempat-tempat yang diridhoi Allah. Sehingga kalau kita berada di tempat yang diridhoi oleh Allah, maka langkah gerak kita adalah melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Sehingga orang bertakwa sering dinyatakan adalah orang-orang yang selalu berusaha melaksanakan perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat Islam punya keyakinan
Tetapi keyakinan yang ada di dalam diri kita itu harus berdasarkan namanya ilmu. Dan ketika kita bicara ilmu, maka yang kita ambil pertama kali adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatan Nabi. Di Nabi setelah melaksanakan haji wada, ketika di tahun-tahun Nabi menjelang akhir hayat, ketika berkumpul beberapa sahabat di rumahnya, Nabi menyatakan, telah aku tinggalkan dua perkara kepada engkau semua. Apabila engkau semua berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-Quranul Karim, ya, 30 juz, 114 surat, seluruhnya benar, tingkat kebenarannya absolut atau mutlak atau qat'i. Tidak ada satu ulama pun yang punya pendapat bahwa Al-Quran itu ada yang diragukan. Seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quranul Karim tingkat kebenarannya adalah mutlak. Seluruhnya benar. Sehingga dijadikan dasar hukum yang pertama. Dasar hukum yang kedua adalah sunnah Nabi. Sering dinyatakan sebagai qaulun Nabi, wa fi'lun Nabi, wa takrirun Nabi. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan sikap Nabi. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau sekalian sebagaimana engkau melihat aku sholat, maka kita punya kewajiban belajar seperti apakah sebenarnya Nabi melaksanakan sholat. Itu ucapan. Kalau yang terkait dengan perbuatan, ketika Nabi selalu berusaha sholat subuh tepat pada waktunya dilaksanakan di masjid. Kalau itu sudah dilaksanakan oleh Nabi dalam bentuk perbuatan, maka kita sebagai hambanya, sebagai pengikutnya harus berusaha maksimal melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid, usaha maksimal. Di dalam Al-Quran dinyatakan kita untuk membayar zakat, dan Nabi telah memberikan contoh, maka kita kalau sudah memiliki harta benda kita sudah sampai nisabnya, sampai haulnya, maka kita berkewajiban untuk zakat. Ketika Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsik, tidak dianggap beriman seseorang sehingga mau mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, maka kita harus berusaha untuk bersilaturahmi. Kita harus berusaha untuk kenal kepada tetangga kita. Beberapa sahabat mencontohkan bahwa orang apabila bertemu satu dengan yang lain, dan ketika bertemu itu menunjukkan dengan rasa kebersamaannya, rasa persaudaraannya, maka di antara keduanya itu akan muncul sebuah persahabatan yang sangat kuat. Kalau orang Jawa dulu sering mengatakan ketemu bakal nemu. Maka sebagai seorang muslim harus merasa senang ketemu dengan muslim yang lain. Dan kalau sering bertemu, apalagi kenal gitu, apalagi faham, apalagi lantas saling tolong menolong, apalagi lantas saling memberikan jaminan, baik jaminan keamanan maupun jaminan kesejahteraan, maka disitulah sebenarnya maksimalnya orang bersaudara.
Sehingga di dalam Al-Quran dinyatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin itu satu dengan yang lain adalah bersaudara. Dan apabila satu dengan yang lain terjadi perselisihan, maka kita apabila mengetahui, kita harus menjadi orang yang gemar untuk memaafkan atau memarfukkan atau mendamaikan. Jadi kalau di antara saudara kita ada yang kurang akrab, kurang bagus, bertikai dan lain-lain, kita punya kewajiban untuk mendamaikan. Fa aslihu baina akhwaikum. Dan Allah telah menuntun di sini orang yang mau seperti itu, wattaqullaha. Kata-kata takwa setelah damai dikandung maksud orang yang mudah berdamai maka akan mudah diajak takwa. Sementara orang yang senang bermusuhan akan menjadi sangat sulit untuk diajak bertakwa. Dan setelah istilah takwa, Allah melanjutkan dengan kata-kata la'allakum turhamun. Orang yang sudah bertakwa seperti itu, yang diawali dengan perdamaian, lantas bertakwa, maka akan menjadi kelompok manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu, kita harus selalu berusaha menjalankan perintah Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan melaksanakannya dengan contoh-contoh dari Nabi. Baik yang terkait dengan rukun Islam maupun yang terkait dengan rukun iman, kita usahakan semaksimal mungkin kita ittiba kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dalami di dalam surat Al-Ashr, wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sedikit tentang asbabun nuzul ya. Dulu di Mekah itu terjadi apabila ba'dal asyar ada orang-orang yang bertemu, bersantai-santai, berkembang menjadi berbincang-bincang, berkembang menjadi bersendagurau. Itu kalau tidak didasari atas ilmu, tidak didasari atas iman kepada Allah, tidak didasari dengan rukun iman, tidak disemangati dengan rukun Islam, berkembang menjadi saling menyinggung. Setelah saling menyinggung, saling cekcok, dan setelah saling cekcok, saling bermusuhan. Atas peristiwa itulah maka Allah berkenan untuk memberikan wahyu berikutnya, surat wal ashri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kondisi rugi kalau setiap hari dia hanya saling cekcok, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Supaya tidak masuk golongan itu, maka illalladzina amanu, dia harus beriman, paham tentang rukun iman, paham tentang rukun Islam. Wa amilus solihat, kita harus beramal soleh sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, bahkan ditutup dengan watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Pernah terjadi di satu masa, Nabi mengingatkan, apabila ada dua orang bertemu dan dua orang tadi akan berpisah, maka jangan berpisah dulu sebelum salah satu membaca surat Al-Ashr. Apa maksud Nabi mengatakan seperti itu? Artinya, walaupun yang bertemu itu hanya dua orang, jangan sekali-kali berpisah dua orang itu sebelum salah satunya memberikan nasihat, baik nasihat terkait dengan masalah yang hak maupun nasihat terkait dengan masalah kesabaran. Dua orang saja
perlu salah satu menasehati apalagi berkumpul dalam jumlah yang besar. 10 orang, 20 orang, apalagi sampai 100 orang bertemu, maka di dalam pertemuan itu harus ada nasihat di antara satu dengan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.